Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jumpa lagi di Siniar Bisa, bincang santai bersama BPMP Provinsi NTB bersama Menjamin Mutu. Kali ini kita untuk membuka tahun 2025 yang dar-der-dor ini ya. Tentunya kita juga punya bintang tamu yang seru, kece, dan yang jelas pinter banget guys. Ya, beliau adalah dengan Ibu Elisa Fatmawati. Lembut banget ya, langsung drop nggak sih di saat goyangannya langsung Bu Elisa yang halo. Ya, jadi Bu Elisa ini sebelum beliau memperkenalkan diri, aku mau bilang dulu kok Bu Elisa tuh termasuk guru yang aku follow. Guru iya, konten kreator iya, inspiring teacher iya, aduh pokoknya kayak paket lengkap gitu. Beliau followernya tuh sekarang di IG-nya sampai 109k, 109.000, dan itu organik guys, bukan bot, beneran orang yang mencari inspirasi terkait dengan pembelajaran, dengan aktivitas di sekolah, dan dengan metode-metode belajar. Makanya hari ini kita akan gali itu dari Bu Elisa. Bu Elisa, apa kabar dulu dong? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana nih, apa kabarnya dalam menyambut kebijakan-kebijakan Kemendikbud sekarang? Belajar lagi, bener. Memang kalau jadi guru kan memang harus belajar dulu sebelum mengajar. Bener, belajar sebelum mengajar. Itu kayak tagline jadi guru memang ya, harus belajar sebelum mengajar. Tapi Bu Elisa, sebelum kita menggali-gali kegiatan Bu Elisa nih, boleh nggak diceritain sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, apa yang membuat kalau Bu Elisa take back dulu zamannya sekolah, zaman kita jadi murid, apa yang bikin Bu Elisa semangat pergi ke sekolah dulu pas masih jadi murid? Kalau dulu sih suka gurunya. Karena suka gurunya. Biasanya semangat itu karena suka gurunya. Karena suka gurunya ya. Guru yang kayak apa yang bikin Bu Elisa semangat? Guru yang memperhatikan murid, yang paham kondisi murid, yang tidak sekedar mengajar, terus setelah mengajar itu selesai urusan gitu. Oh iya betul. Makanya kayaknya dari situlah jadi fondasi Bu Elisa untuk bisa dibilang ya, menjadikan sosial medianya secara positif ya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana tuh menghandle waktunya? Mengajar tetap iya dengan penuh semangat, dan juga ibaratnya tetap memanage akun sosial medianya untuk tempat berbagi. Gimana tuh ngatur waktu dan lain-lainnya? Sebenarnya itu agak PR ya. Mulai kesini itu agak PR bener. untuk ngatur. Atau udah butuh manajer kali? Oh enggak, asisten. Lebih butuh editor. Oh ya, editor. Wah, bisa jadi tuh nanti ya. Gimana tuh? Untuk mengatur waktu, nah itu termasuk yang PR sebenarnya sekarang. Ditambah lagi sebagai guru kita juga harus beradaptasi gitu dengan perubahan-perubahan yang ada di pendidikan. Nah, untuk saat ini caranya adalah bagaimana tidak memfokuskan untuk kalau dulu punya target nih postingnya dalam 1 bulan tuh harus berapa gitu. Tapi sekarang mulai buat sekarang prioritas. Prioritas pertama itu menjalankan kewajiban sebagai guru gitu. Yes, itu tuh kayak harus digarisbawahi banget ya. Jadi akhirnya yang kita bagikan, kalau dirasa ini bermanfaat nih, harus banget nih dibagikan di sosial media biar bisa membantu guru-guru lain, itu baru dibagikan. Akhirnya tidak keras pada diri sendiri untuk jam posting, tapi sekarang lebih fokus ke pengembangan diri dan pemenuhan kewajiban sebagai guru. Aduh, itu sedap banget ya. Jadi bener-bener fokus pada tugas dan kewajiban sebagai guru, baru kemudian membagi apa yang sudah dilakukan lewat sosial media. Bu, ngomong-ngomong kalau bicara karakter, Ibu udah berapa tahun sih ngajar? Tahun ini 5 tahun. Tahun ini 5 tahun, boleh ceritakan dulu mungkin ngajar kelas berapa dan bagaimana? Dulu awalnya ngajar kelas 3. Kelas 3 SD ya? Pengalamannya baru dapat ngajar kelas 3 dan langsung pindah di kelas 5 ya. Oh gitu ya? Jadi pengalamannya tuh sama yang kelas tinggi nih. Langsung yang mereka sudah bisa diajak untuk berkomunikasi secara baik. Yang tidak perlu ngomong banget kalau di kelas rendah, kelas 1, 2 gitu. Jadi di awal karirnya itu di kelas 3 dan sampai saat ini di kelas 5. Tapi lebih banyak di kelas 5. Kalau ngomongin karakter anak sekarang kayak apa sih? Anak-anak SD nih. Tapi aku juga kayak merefleksi diriku sendiri dengan punya anak SD itu. Jadi kayak mereka tuh sebenarnya udah banyak tahu juga ya Bu ya. Iya benar. Bener, banyak tahu. Jadi gimana ya untuk mengajarkan anak berpikir kritis kemudian? Kalau yang boleh Bu Elisa bagi. Jadi mungkin para Bapak Ibu guru di sekolah ini sepakat gitu dan ini relate. Setelah COVID itu terjadi perubahan karakter yang lumayan besar. Anak-anak yang rentang konsentrasinya singkat, mereka merasa
seringkali guru menjelaskan tuh membosankan karena mereka sudah tahu duluan. Iya, betul. Mereka udah tahu duluan dan beberapa istilah yang bahkan gurunya itu tidak tahu. Ada anomali mungkin sekarang dan lain sebagainya. Jadi kita kayak berkejaran ya dengan apa yang murid tahu. Nah, cuma yang menjadi tantangan saat ini adalah kolaborasi kami dengan orang tua. Jadi ibaratnya ketika anak-anak ini sudah masuk ke sekolah, mereka sudah membawa apa bekal mereka di rumah. Kegiatan-kegiatan mereka di rumah, apa yang mereka tonton di rumah. Karena di sekolah sampai saat ini tidak boleh menggunakan HP kegiatan pembelajaran. Oke, sama sekali ya, apalagi sekolah dasar pun. Itu pun kalau kami menggunakan HP, itu ada izin ke orang tua bahwa hari ini besok akan menggunakan HP, baru orang tuanya memberikan akses gitu. Permasalahannya di karakter tersebut, itu tuh di pembiaran akses internet yang tidak dikontrol. Ketika di rumah. Tapi seringkali orang tua mungkin tidak sadar apa yang dilihat anaknya. Gitu. Nah, yang kedua, ini akan berdampak pada kepedulian. Anak-anak kita sekarang sulit sekali untuk peduli. Aduh, sedih banget sih. Ya. Ada contoh-contoh nyata apa yang kalau ibu lihat dalam sekitar proses interaksi dengan murid? Jangankan untuk peduli ke orang lain, kadang peduli ke diri sendiri itu saya sempat kaget. Jadi awal masuk di kelas saya yang sekarang, saya membahas tentang kalau kita rajin belajar, kita bisa menjawab soal ulangan, nanti nilainya bagus loh. Terus ada siswa saya saat kita ulangan harian gitu, nilainya di bawah standar. Dan dengan bangganya dia bilang, alhamdulillah nggak dapat 0. Alhamdulillah tidak dapat 0 gitu. Aduh, ini berarti kan kesadaran antara dia kalau untuk belajar itu tuh selagi saya nggak dapat 0 ya udah gitu. Ya udah biarin aja. Artinya kesadaran mereka untuk saya butuh nih belajar itu tuh udah mulai menurun. Ya itu bisa jadi itu ya Bu ya, apa namanya, atau bahkan bisa jadi kalau kita lihat dari helikopter side atau hal yang lebih luas lagi gitu, itu mungkin bagaimana dia merefleksi bahwa secukupnya aja lah hidup, atau padahal mungkin juga belum cukup-cukup banget lo belajar gitu kan, lo membaca buku dan lainnya gitu ya. Itu sih yang kita sebagai guru, karena kan kadang-kadang kalau murid datang, bukan kadang-kadang, seringkali ketika murid datang ke sekolah itu kan golden time-nya dia ya untuk mengeksplorasi pengetahuan, bersosialisasi gitu ya Bu ya. Tapi memang sempat dibahas memang, bukan sempat dibahas sih, fakta kalau bicara rentang konsentrasi anak itu memang sekarang singkat banget ya Bu. Sesingkat video reels, sesingkat video di TikTok yang cuma di bawah 2 menit ya. Aduh. Bahkan captionnya aja kadang nggak dibaca. Iya, betul. Mereka fokus adalah yang video-video pendeknya isinya apa. Mereka nggak peduli caption itu apa. Oke, tapi kembali ke apa yang Bu Elisa sudah dengan baik lakukan, dengan totalitas lakukan kepada anak-anak murid Bu Elisa dalam beberapa tahun ini. Kalau teman-teman nih ngelihat apa namanya sosial media Bu Elisa itu positif banget, di mana anak-anak tuh aktif belajar karena apa? Karena Bu gurunya tuh totalitas juga gitu membuat media dan lainnya. Itu gimana tuh Bu prosesnya? Sempat nggak sih ada kesulitan untuk membuat anak-anak aktif, atau malah ada bukan nyinyiran ya, tapi atau malah ada pertanyaan nih, beneran belajar nggak sih kayak gini bentuknya gitu? Atau settingan gitu. Atau settingan, atau ini apa namanya main-main doang gitu kan, karena seramai itu dibuat ruang kelas dan lainnya gitu Bu Elisa. Nah sebenarnya kalau untuk keaktifan anak, saya pribadi tuh percaya anak-anak itu akan gemar belajar ketika mereka menyukai gurunya, itu yang pertama. Betul, mereka punya kesadaran bahwa mereka butuh nih untuk datang ke sekolah untuk belajar. Gitu. Ketika saya tidak ke sekolah, kayaknya saya rugi. Nah itu yang perlu ditumbuhkan, yang pertama kali ditumbuhkan. Jadi sebenarnya sebelum sampai ke media pembelajaran, menurut saya yang paling penting dibentuk oleh guru adalah hubungan yang positif sama siswanya. Siswa punya rasa memiliki, saya ini kalau tidak menjaga kebersihan kelas saya, tidak mengerjakan pekerjaan saya yang memang itu kewajiban saya, dampaknya apa ya? Apakah hanya mengganggu saya, apa juga mengganggu orang lain? Jadi itu memang dasarnya itu di manajemen kelas. Apalagi Bu, mohon maaf kalau kita bicara, Ibu kan di SD negeri ya, kalau kita bicara di SD negeri kan ibaratnya orang tua atau anak-anak yang datang kan diverse banget ya Bu ya, dari berbagai latar belakang gitu ya. Ada yang mungkin dari segi
sopan santun dan lain itu kan pasti beragam banget gitu latar belakang sosial ekonomi itu ibu gimana tuh menyatukannya hingga ini loh nih jadi satu rasa nih kelas kita nih, yuk kita miliki, yuk kita menghargai, itu gimana, ada apa yang dibuat tuh? Nah itu dia. Jadi di tahun-tahun awal ngajar itu tuh sebagai guru saya tuh ada perasaan sungkan dan takut takut berhadapan sama orang tua gitu. Karena rata-rata di tempat saya ditugaskan itu orang tuanya itu kurang aktif. Jadi gimana nih PR-nya biar orang tuanya tuh mau mendukung kegiatan sekolah. Akhirnya di tahun sebelumnya, yang di tahun kemarin, saya coba minta usulkan ke kepala sekolah, bisa nggak ibu sebelum MPLS dimulai, saya ketemu dulu nih sama semua orang tua. Itu permintaan dari Bu Elisa tuh. Saya ketemu dulu nih sama orang tua. Pertimbangannya adalah saya itu membuat konten di sosial media. Artinya anak-anak ini masih di bawah umur untuk memberikan izin. Ya, betul. Ketika mereka di-post wajahnya. Tetap butuh saya konsen ya. butuh konsen dari orang tua mereka. Dan di sanalah ketika kami pertemuan sebelum anak-anak masuk sekolah, di sana saya tegaskan ada beberapa aturan yang memang harus dipatuhi orang tua di sekolah kami. Termasuk salah satunya bagaimana caranya untuk orang tua mau berkolaborasi. Mulai tahun lalu saya tekankan saya tidak menerima hadiah apapun. Jadi dalam bentuk apapun tuh Bapak Ibu tuh nggak perlu mikirin ini hadiah buat gurunya apa. Yang saya minta adalah Bapak Ibu mau bekerja sama mendukung sekolah untuk kegiatan pembelajaran anak-anak. Alhamdulillah berjalan sampai mau 1 tahun, respon orang tua tuh sangat baik sekali. Jadi orang tua merasa tugas saya memang untuk mendukung perkembangan anak saya di sekolah. Apapun kegiatannya, tetapi balik lagi kami akan selalu menginformasikan apapun kegiatan yang ada di sana. Dari sana udah mulai belajar. Awalnya aduh deg-degan nih ketemu orang tua yang seumuran orang tua saya gitu. Gimana nih cara ngomongnya? Tapi memang mau tidak mau itu harus dilakukan. Pertama untuk mendapatkan izin orang tua, kedua untuk menyampaikan visi misi sekolah kami, ada aturan yang harus ditaati, bahkan ada juga aturan kelas yang orang tua harus tahu. Jadi sebelum anaknya masuk, itu tuh ada aturan kelas yang harus diikuti juga. Bahkan yang terakhir, saya mendata bagaimana anak itu aktif bermain sosial media. Jadi ada 2 data. Itu hal yang kayaknya jarang deh ditanya oleh guru. Nah itu, karena untuk tahu nih anaknya gimana kesehariannya di rumah. Jadi asesmennya kemarin ada 2 untuk orang tua, siswa dan untuk siswa. Asesmen diagnostik non-kognitifnya untuk siswa. Menariknya, ada siswa yang menjawab itu dengan tidak jujur. Ketahuan ya akhirnya. Ketahuan, karena orang tuanya akan langsung datang. Jadi setelah siswanya mengisi, saya berikan lagi ke orang tua baca. Orang tua nyamperin gurunya, ibu mohon maaf, ini anaknya nggak begini loh di rumah. Gitu. Berarti kan ada satu hal yang berbeda bahwa anak ingin dipandang baik oleh guru, yang mungkin baru dia temui. Sedangkan untuk orang tua yang tahu bagaimana anak itu di rumah. Dari sanalah kita mencoba untuk merencanakan kolaborasi kita seperti apa. Berarti Bu, kalau dari situ pada akhirnya Ibu punya kayak portofolio per anak ya, dari segi kognitif maupun non kognitifnya, dan itu bisa jadi modal untuk adanya pendekatan yang lebih individual seperti itu. Kalau akhirnya Bu, apa yang sudah Ibu lakukan gitu untuk mungkin anak-anak yang dalam tanda kutip kok cukup menantang nih gitu seperti ini? Apakah akhirnya pelibatan lebih orang tua atau lainnya? Nah, kalau untuk yang kasusnya yang sangat menantang gitu, dengerin gurunya susah, atau yang paling sering mungkin di tempat Bapak Ibu guru itu pengabaian tugas yang terus-menerus. Tapi Bu, ngomong-ngomong tugas, kayaknya kalau dari postingan Bu Elisa, dari Bu Elisa nih, kalau kita lihat di sosmed dan lainnya, kayaknya penugasannya anti klasikal deh. Kayaknya bukan anti ya, mungkin sangat amat minimalis hal-hal yang bentuknya kayak berupa LK dan lain-lain ya. Tapi kayaknya lebih project atau gimana nih Bu? Boleh ceritain dulu nggak kalau tugas, tadi mumpung ngebahas tugas nih. Kayak apa tugas yang sering diberikan nih, terutama untuk menggali anak? Karena kan seperti Ibu Elisa tadi ya, kalau pengetahuan, hafalan, kayaknya kita juga tinggal googling, muncul lah itu kan definisi apa segala macam. Tapi untuk anak mengerti di balik itu dan mengkritik itu mungkin tugasnya kayak apa yang Ibu berikan? Biasanya saya lebih banyak ke yang soal yang bisa memberikan kesempatan untuk anak memberikan pendapatnya dia.
terbuka berarti ya, pendapat terbuka. Memang agak PR ketika kita mengoreksinya, tapi di sana sebenarnya ketahuannya banyak. Informasi yang kita dapat banyak. Pertama, kemampuan anak dalam hal literasinya. Betul. Jadi kalau memang anak masih butuh bimbingan di literasi, itu dia mengungkapkan saja susah. Dari segi membuat kalimat pun susah. Kelihatan itu ya. bisa kelihatan. Padahal mungkin saat itu kita belajarnya IPS atau IPA gitu, atau PKN gitu. Itu akan sangat terlihat. Yang kedua, apakah penugasan secara klasikal itu ada? Tetap ada. Biasanya anak-anak tuh butuh dinamika, jadi nggak monoton. Dia suka ini, kadang mereka besoknya suka model yang beda lagi. Terus ada juga game. Terus yang masih saya coba pikirkan lagi gitu. Anak-anak itu cenderung bersemangat ketika ada sesuatu yang bisa mereka raih sebagai pengakuan. Jadi anak-anak sekarang tuh ketika saya bukan reward langsung, bukan, tapi pengakuan apa nih? Lebih ke arah reward, tapi saya mau menekan itu gitu. Jadi mau mengarahkan mereka tuh ke kesadaran, bukan reward langsung. Nah, kesadaran itu. Itu masih PR sampai sekarang. Jadi saya coba beberapa metode juga, mulai dari memberikan reward, tapi sebenarnya itu bukan reward dari sudut pandang guru gitu. Nah, tapi itu masih dikurangi dulu konsentrasinya sedikit demi sedikit agar anak-anak ini tumbuh kesadarannya untuk mau belajar, mau melakukan tugas dan kewajibannya. Jadi memang PR-nya beda-beda ya. Jadi PR akhir beda-beda ya, tapi tentunya kita tetap harus mengacu pada apa yang menjadi capaian pembelajaran tiap mata pelajaran maupun tiap fase ya. Kita masih ngomongin fase loh, Bu. Nah, sekarang nih ngomong-ngomong, bener, kurikulumnya masih sama, kurikulum nasional ya, tetapi kita sekarang ditambahi gitu ya, pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Di sini kalau kata kuncinya dari pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam itu yang menyenangkan, terus juga yang bermakna seperti itu. Ibu menangkapnya apa nih? Apa menurut Ibu kalau merefleksi apa yang sudah Bu Elisa lakukan, itu udah deep learning belum ya pembelajaran Bu Elisa di sekolah? Kalau merefleksikan mungkin. Kalau untuk saya pribadi, rasanya sudah ya. Yes. Sebenarnya ini sudah sering kita lakukan gitu. Cuma mungkin konsepnya mungkin baru kita dapatkan sekarang. Betul. Frameworknya baru, oh ini tuh namanya ya, betul-betul. Gitu. Dan itu sudah dilakukan di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu guru di sekolah juga sebenarnya sudah melakukan ini. Iya betul-betul. Karena kalau bicara menyenangkan kan pasti kita memantik aktivitas apa maksudnya keterlibatan anak gitu ya dan lainnya. Oke. Tapi Bu ngomong-ngomong kalau bicara sama ini Ibu di kelas gitu ya, itu bagaimana membagi dengan teman-teman guru yang lain gitu, apa yang sudah Ibu punya gitu ya, maksudnya sumber-sumber yang Ibu punya ya, sesederhana Ibu bisa ngutang-ngatik Canva deh gitu, itu ada nggak sih yang minta tolong atau Bu ajarin Bu apa gitu di situasi di sekolah Ibu dulu deh, atau mungkin lebih besar nanti di komunitas atau di gugus lainnya? Jadi kalau kemarin di tahun kemarin kebetulan kami mendapat mahasiswa kampus mengajar. Dan anak sekolah. Iya, jadi ada program mereka untuk pengenalan inovasi digital. Iya. Jadi gimana caranya guru-guru nih bisa memanfaatkan teknologi-teknologi untuk penunjang pembelajaran. Salah satunya. Jadi mereka yang ngajarin. Kita kolaborasi ya. Oh, kolaborasi jatuhnya. Jadi dari mahasiswa itu ada beberapa games yang mereka tampilkan untuk di Canva-nya sendiri, karena mereka minta itu kan mungkin lebih banyak gurunya langsung yang sudah buat kerja gitu buat media. Jadi untuk Canva-nya saya yang mengisi di komunitas belajar kami. Jadi komunitas belajar kami di SD 8 namanya Berhati Ceria gitu. Berhati Ceria. Berhati Ceria, harapannya ini belajar ya dengan ceria gitu. Iya betul. Joyful dong, ceria gitu, sesuai dengan deep learning. Bu, tapi seru banget tadi mencolek gitu ya di awal penggunaan sosial media di anak-anak gitu. Yang Ibu lihat berapa nih? Kalau dari kelas Ibu aja, di lingkup kelas Ibu itu hampir 100% kah? Hampir. Hanya ada beberapa yang diawasi ketat. Mungkin tidak sampai 5 anak. Maksudnya ya mungkin kita mengakui ya kalau sosial media tuh ataupun nonton YouTube aja lah untuk anak-anak tuh kan kayak elektronik babysitter gitu. Jadi kita nggak butuh babysitter, taruh udah dianteng gitu loh. Kita bisa sambil masak, sambil akan jemuran dan lain. Tapi ketika tidak diawasi itu yang tentu ada
hal yang berbahaya di situ pastinya Ibu ya. Dan yang Ibu tangkap di sini ya tadi mungkin anak-anak jadi kurang perhatian, kurang peduli dengan anak-anak yang lain gitu. Wah, sedih banget. Tapi ngomong-ngomong, Bu Elisa membawa sesuatu yang bikin saya lapar di meja. Ini apa Bu? Boleh diceritakan kok? Ini kayak arisan atau kayak apa mungkin? Ya. Kayak bisa di zoom, bestiku? Cus, coba. Apa tuh Bu? Jadi ini ada media pembelajaran. Kalau lihat media ini saya tuh langsung nggak sama deep learning gitu. Oh wow, sudah bisa mengkoneksi loh. Gue suka udah nih. Dilaksanakan. Ternyata gitu, udah dilaksanakan. Makanya Bu, nanti mungkin kalau ada Bu, jadi deep learning itu sebenarnya sebuah pendekatan yang memang kalau direfleksikan bisa jadi udah dilakukan gitu ya. Dimana menyenangkan dengan media-media yang seru kayak gini ya Bu Elisa. Tapi ceritain dulu dong, itu apaan tuh? Kayak bikin saya lapar. Ini medianya namanya Kejutan Kuliner Nusantara. Kejutan Kuliner Nusantara. Panjang ya. Jadi kejutan KKN. kuliner. Betul. Kejutan Kuliner Nusantara gimana Bu? Jadi Kejutan Kuliner Nusantara ini adalah media pembelajaran awalnya untuk pembelajaran pendidikan Pancasila. Oh, oke. Jadi mungkin untuk kelas 3 sampai kelas 6 itu tuh sudah mulai belajar tentang keberagaman budaya Indonesia. Yang guru kelas pun tahu ini materinya sangat luas. Bayangkan ada 38 provinsi dengan bahasa daerahnya, dengan pakaian adat, dengan makanan khas daerah, dan belum lagi lagu, dan masih banyak lagi yang beragam gitu. Itu kita harus mengajarkan ke siswa yang tujuannya mereka itu menyadari bahwa keberagaman itu ada di Indonesia. Fokus awal di situ ya. Fokus awalnya itu di situ. Cuma tantangannya adalah pembelajaran pendidikan Pancasila di materi ini sangat rentan dengan menghafal. Kalau kita tarik lagi rentang konsentrasi anak itu sangat pendek. Jangan kan ngapal gitu 38 provinsi. Bener lagi. Jadi PR nih gimana yang menghadirkan pembelajaran pendidikan Pancasila yang mungkin juga bisa diadopsi dari bukan hanya di kelas 5 tapi juga di kelas-kelas yang lain. Akhirnya cobalah buat ini. Jadi media ini nanti akan ada etalasenya. Jadi saya buatkan etalase gitu di kelas. Dan ini ada 38. Sesuai dengan provinsi. Makanan-makanan kuliner ini gitu ya. Oke. Kan seperti tadi ya Bu ya, salah satu konsep dari deep learning kan dia itu bermakna gitu. Ketika mereka akhirnya sudah tahu nih, oh ini apa nih? Pendap dari mana nih ngomong-ngomong? Apalah nggak Bu? CI, oke, CI dari NTT. CI dari NTT. Gelapan. CI nih, coba gue lihat ya. CI dari NTT, dari Kupang ya. Karena aku pernah kesana, mau CI-nya enak, CI asap. Ketika dia udah tahu nih CI dari NTT, terus bagaimana aspek dia mendalami bahwa terus kenapa gitu? Terus kalau gue tahu CI, ya bermaknanya itu di mana? Itu maksudnya. Ya, jadi media ini pertama memang tujuannya untuk meningkatkan minat siswa. Jadi pembelajarannya menyenangkan gitu. Jadi caranya adalah media ini ada di etalase. Nanti siswa akan memilih sendiri. Dia ambil, dia harus tahu ini medianya dari mana. Oke. Oh, saya ini dari Nusa Tenggara Timur. Kalau dia bisa menjawab itu, maka dia boleh membuka kejutan yang ada. Oh, belum selesai ternyata di balik itu ada kejutan. Hey, apakah dia? Jadi ada kejutannya kayak arisan loh gue. Nah, sebenarnya ini terinspirasinya juga dari amplop THR. Aduh, kapan tuh apa tuh THR? Udah lama banget ya denger istilah THR. Jadi, the whole definition ada di situ ya. Jadi uniknya soal ini bisa lintas materi. Jadi ini mungkin identik dengan pembelajaran pendidikan Pancasila. Tetapi soalnya ini mengenalkan bahwa CI itu dari mana, bahannya apa. Sedangkan tugas mereka adalah mereka memperbaiki huruf kapital yang salah. Kok nyambung ke bahasa Indonesia ya? Jadi, artinya itu bisa lintas materi. Iya. Coba aku buka pendap. Dari mana? Tapi sebenarnya semua, sebenarnya semua sama ya Kak ya. Tuliskan kembali teks di bawahnya dengan huruf kapital yang tepat gitu ya. Pendap adalah makanan khas dari Bengkulu tapi B-nya kecil gitu. Itulah yang harus diperbaiki gitu ya. Titik koma juga. Oke. Nah, dari sini pasti kan anak juga punya bayangan gitu ya. Oh, dari kelapa. Terus mungkin bisa Ibu gali ya
rasanya kira-kira apa gitu ya, rasanya gimana dan lain-lain. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari satu media aja. Gitu. Nah, anak-anak tuh bisa dibilang orang yang paling jujur. Makanya aku hati-hati banget mau sama anak. Mereka tuh mau mencari sesuatu tanpa mikir dua kali. Tanpa takut menyakiti ya. Karena jujur intinya. Nah, di dalam satu set media ini itu ada media yang makanan khas dengan ulat sagu. Oh ya. Biasanya anak-anak kan langsung tertarik tuh. Di Papua tuh. Emang ulat bisa dimakan? Oh ada ketertarikan nih. Mereka mau belajar. Kira-kira bisa nggak ya? Kenapa ya bisa dimakan gitu? Akhirnya mereka mencari tahu sendiri. Ternyata kalau ulat sagu itu bisa dimakan karena memang dari dalam pohon sagu. Iya betul. Dan sebenarnya bernutrisi misalkan ya. Gitu. Akhirnya pada konteks yang gimana pembelajaran ini bisa bermakna dan juga bisa membuat anak-anak sadar bahwa keberagaman itu memang ada di sekitar mereka. Salah satunya ketika teman-teman kalian dari daerah yang lain itu membawa makanan khasnya. Dan bisa saja bukan selera kalian. Itu sikap kita seharusnya bagaimana? Nah, jadi itu ibaratnya bergulir lagi ke pembelajaran yang lain gitu ya, bisa dibilang. Karena ujungnya adalah di pendidikan Pancasila ini anak-anak itu menghargai keberagaman. Betul. Bagaimana anak-anak bisa menghargai keberagaman kalau kita sekedar meminta mereka untuk menghafal nama-nama dari 38 provinsi yang tidak sekedar menghafal ya, karena tujuannya adalah tadi menghargai keberagaman tadi. Wow, Bu, ngomong-ngomong, ini kan Bu gurunya udah kreatif banget nih kalau aku lihat ya. Udah kreatif banget lah Bu gurunya, udah totalitas. Terus Ibu melihatnya atau memicu kreativitas anak gimana? Karena kan Ibu sudah menyediakan segala media dan lain-lain, terus Ibu menggambarkan atau memacu, mendorong kreativitas anak tuh bagaimana? Memberikan ruang mereka untuk tidak takut salah. Oh, sederhana tapi susah gampang ya. Karena nggak apa-apa, salah itu sesuatu yang wajar. Ketika kalian belajar, ya salah itu wajar. Jadi kalau itu yang Ibu sampaikan, berarti saya kebayang di kelas Ibu nggak ada yang takut angkat tangan ya. Mereka angkat tangan mulu kali ya. Ibaratnya berani gitu. Bahkan sebelum waktunya angkat tangan, ada yang udah nanya dulu. Ada yang udah nanya, ada yang mungkin protes, mungkin cerita apapun gitu ya. Karena kan itu skill yang memang harus dibuat dari saat ini. Nah Bu, sekarang kalau bicara pembelajaran mendalam, kalau tadi yang Ibu bilang, jadi jangan takut ya untuk Bapak Ibu guru di sana, pembelajaran mendalam tuh sebenarnya sudah dilakukan, bisa jadi ya. Sekarang tinggal kita perkuat dengan tadi nih pendekatan-pendekatan media-media yang mendukung seperti itu ya Bu Elisa. Nah Bu Elisa, sekarang kalau bicara rencana dan harapan Ibu ke depan, terutama mungkin kaitannya dengan apa yang sudah menjadi kebijakan Kemendikdasmen sekarang gitu ya, ada pembelajaran deep learning, terus juga ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu ya, di dalamnya juga ada senam anak Indonesia hebat dan lain. Apa harapan Ibu sih? Kalau harapan saya harus narik napas dulu ya, pelan-pelan. Jadi harapan saya sebagai guru di kebijakan yang baru. Balik lagi, sebenarnya beban utama kami, bukan beban, kewajiban kami sebagai guru itu adalah balik lagi dimintanya di administrasi. Nah kebetulan saya menjadi tim mendapat kesempatan untuk tim penyusun RPP dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dan itu di tahun lalu. Saat itu yang diminta tujuan pembelajaran, ya komponen RPP, rencana pembelajaran itu sangat sederhana sekali. Cukup tujuan, langkah-langkah, dan asesmennya. Asesmen. Itu sangat bertolak belakang dengan hal yang kami lakukan yang dulu-dulu, harus yang berlembar-lembar gitu ya. Berlembar-lembar nggak jadi ngajar. Jadi harapan saya itu tuh dipertahankan. Itu dilanjutkan sampai di kebijakan yang baru ini. Karena kita bicara yang penting aksinya ya Bu ya. Administrasi tetap perlu tapi tidak menjadi yang membebani. Oh itu pesan Ibu. Terus kalau pesan kepada guru-guru deh, guru-guru rekan sejawat nih gimana nih? Dengan adanya mungkin bisa jadi masih ada miskonsepsi bahwa jangan-jangan ada yang berubah banget nih dan lain-lain, itu apa yang bisa Ibu supaya mereka juga mungkin aktif gitu dan menggunakan platform-platform yang ada secara positif. Kalau pesan saya sama seperti siswa,
guru pun harus belajar dulu. Iya bener ya. Dan tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Terlepas dari kita nih generasi apa. Iya. Aduh jadi iya lagi. Karena perkembangan aku si milenial. teknologinya begitu pesat, mau tidak mau kita itu memang harus menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Jadi Bapak Ibu jangan dipikirkan dulu gimana sumber daya untuk medianya, tapi fokusnya kepada apa yang bisa Bapak Ibu lakukan di sekolah, dimulai dari hal-hal sederhana aja mungkin yang bisa meningkatkan semangat anak-anak untuk belajar. Karena kalau bicara contoh udah banyak ya Bu ya, contoh-contoh dengan hal-hal yang sebenarnya sudah ada gitu. Tapi Bu ngomong-ngomong nih, saya mengganjal nih, saya pribadi pengen nanya, bisa dibilang it takes quite a money lah untuk membuat media-media Ibu. Itu Ibu ada support dari sekolah atau memang sendiri atau bagaimana? Kalau sumber dayanya ada di sekolah, pakai yang di sekolah. Tapi kalau tidak ada, pakai dana pribadi. Oh gitu. Aduh, Masya Allah. Tapi itu pasti dampaknya sangat positif ya Bu ya. Iya. Karena mengingat semangat anak, mengingat apa namanya hasil-hasil belajar yang sedemikian oke dari kreativitas Ibu. Wow, oke deh kalau begitu. Oke, senior bisa. Saya tidak punya kata-kata lain selain seperti apa yang Bu Elisa sampaikan. Jadi guru mau nggak mau tetap harus belajar, intinya belajar sebelum mengajar. Dan dengan adanya apa ya ibaratnya kebijakan yang baru sekarang ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu ya, yang kita ibaratnya dari bangun tidur gitu ya, bangun tidur sampai tidur cepat gitu ya. Itu sedapat mungkin kita mendukung di sekolah gitu ya dengan daya-daya yang kita miliki. Dan terima kasih Bu Elisa juga salah satu penggerak komunitas belajar baik di sekolahnya maupun juga di komunitas lainnya. Oke, sekarang ngomongin 7 kebiasaan anak Indonesia hebat Bu, yang menjadi salah satu program prioritas di Kemendikbudrismen, di mana dari anak tuh bangun tidur gitu ya sampai dia tidur cepat itu diatur, sampai dia tidur lagi itu diatur. Ibu gimana ngeliatnya kalau di anak-anak nih, ada prakteknya seperti apa di sekolah? Nah, untuk di sekolah kami, kemarin kan baru transisi nih. Nah, iya betul. Transisi kebijakan baru dengan kebijakan yang sudah ada. Jadi, ini eksklusif di BPMP NTB gitu. Jadi belum saya posting. Wow, aku merasa terharu dan bangga loh. Belum diposting gitu. Nah, jadi kalau di kelas saya itu siapkan asesmen diagnostik non-kognitif. Tapi arahnya ke 7 kebiasaan ini. 7 kebiasaan ya. Harapannya adalah asesmen ini, guru tuh punya data bahwa apakah benar di rumah anak sudah melakukan ini. Iya betul. Artinya anak-anak itu kan punya kebiasaan yang berbeda-beda. Nanti guru akan fokus ke kebiasaan apa nih yang perlu kita tanamkan lebih dalam lagi gitu. Nah, jadi bentuknya itu adalah ada lembar-lembar angket yang diisi oleh siswa. Diisinya sejujur-jujurnya. Bahkan sampai berapa kebiasaan mereka minum air putih. Ya betul penting. Kemudian itu. Makanan yang biasa mereka makan, snack-snacknya mereka bangun jam berapa gitu. Nah, itu sudah kami jalankan di sekolah, khususnya di kelas saya sudah dijalankan. Dari hasil itu agak kaget juga. Ternyata memang anak-anak banyak sekali yang tidurnya larut malam. Kita bicara di atas jam 10? Iya. Anak-anak kelas 5 SD. Tapi bagaimanapun kita apresiasi kejujurannya ya Bu ya. Jadi mereka menuliskan apa yang mereka tonton, berapa jam mereka main HP dan lain sebagainya. Harapannya mungkin ini bisa saya bagikan di pembelajaran tahun ajaran baru. Kemudian apa nih tindak lanjutnya? Kalau kita berbicara tentang jurnal, kekeresahan kita sebagai guru, siswa itu jujur nggak ngisi jurnalnya rutin selama 1 bulan. Lama-kelamaan ketika siswa tidak punya kesadaran mengisi secara jujur, itu hanya akan jadi rutinitas. Iya, jadi miss jadinya. Dicek gurunya sudah selesai. Akhirnya dari situ muncul ide nih. Ide gimana caranya mempererat kolaborasi dengan orang tua. Akhirnya saya buat 10 tantangan kebiasaan baik. Dari yang 7 tadi. Iya, dari hasil data yang itu apa nih yang perlu diasah lagi di anak-anak tentang kebiasaan itu. Ternyata dari hasilnya di sana, anak-anak di sekolah saya ini tuh kurang peduli sama lingkungan rumahnya. Jadi mereka merasa ketika bangun pagi itu dibangunin, sarapan sudah disiapkan, berangkat sekolah, pulang nggak perlu bersih-bersih rumah, semuanya sudah siap. Ya betul. Akhirnya itu
basic life skill mereka itu kurang terasah. Bener banget. Padahal pendidikan itu bukan cuma sekedar mereka paham materi. Sesederhana nyapu aja tuh bisa jadi mereka nggak pernah atau jarang ya. Mempersiapkan mereka untuk sehat hidup. Betul. Jadi dari sana ketika bulan Ramadan, bertepatan dengan bulan Ramadan gitu. Di depannya jadi ada jurnal, modelnya seperti jurnal, tapi khusus untuk saya buat dua, ada yang agama Hindu dan Islam karena di sekolah kami ada dua agama. Isinya memang jurnal kebiasaan baik nih yang 7. Tapi sebenarnya ada tantangannya di belakang. Tantangan ini akan diapresiasi oleh guru, akan dianggap sah dan lolos tantangannya kalau ada konfirmasi dari orang tua. Jadi maksudnya tantangan itu terbuka dia nulis sendiri gitu atau ibu yang memfilter menjadikan ini? Kita sudah diskusi. Kira-kira dari hasil data itu yang jarang mereka lakukan apa sih? Cuci piring itu jarang. Habis makan nggak cuci piring karena ada yang nyuciin. Padahal itu kan basic life skill. Terus peduli kepada lingkungan termasuk sama hewan dan tumbuhan. Betul. Jadi itu yang coba ibu gali ya, tanpa dalam hal ini tanpa menyalahkan, tapi justru apa yang kurang yuk kita work together gitu untuk ini supaya sama-sama jadi ibaratnya tadi anak yang siap untuk hidup gitu ya, nggak cuman tahu belajar gitu, tapi siap untuk hidup, sosialisasi, terus juga kebersihan diri dan lainnya. Tapi ibu mohon maaf nggak bikin orang tua tanda kutip merasa tambah PR nggak sih buat mereka? Karena kan kayak aduh gue harus ngapain lagi dengan anak-anak nih gitu loh, kayak malah responnya tuh di luar dugaan, responnya positif banget sampai ketika tantangannya selesai saya tuh di WA ada beberapa WA yang ibu terima kasih banyak sekarang anak saya mau bantuin masak, mau bersih-bersih rumah gitu. Iya betul. Ini kayaknya kalau terus menerus dijalankan kayaknya ini bagus. Iya. Nah jadi yang di 10 tantangan itu pun sistemnya dibuat semenarik mungkin. Jadi ada toples di kelas itu, ada toples. Ketika mereka menyelesaikan satu tantangan itu akan ditempel bintang. Mereka sendiri yang nempel, mereka sendiri yang warnai, mau warna apa bebas. Jadi mereka seperti mengoleksi bintang. Ya seperti yang Ibu sampaikan ya, mereka butuh pengakuan, bagaimanapun mereka butuh pengakuan gitu loh. Nah itu dia, anak-anak sekarang kayak butuh pengakuan, bintang saya banyak. Tapi di satu sisi, yang mereka lakukan, ini untuk sebagian siswa itu terlihat sekali perubahan. Yang biasanya terlambat, sudah datang ke sekolah tuh pagi gitu. Sebenarnya ini sistemnya ada dari kalau di kelasnya ada petugas kelas, bahkan ada tantangan-tantangan seperti itu terus menerus jadi satu sistem gitu, yang bisa membuat kebiasaan yang baik muncul di anak. Betul, dan long last sampai dia dewasa gitu ya, benar-benar hidup di masyarakat itu harapannya ya Bu ya. Wow, luar biasa. Jadi mungkin banyak orang yang anggap ini hal yang kecil gitu ya, hal yang receh, tapi ternyata hey, ini bekerja dengan baik gitu ya, ini menghasilkan hasil yang baik gitu ya, dimana anak jadi menyadari dirinya tuh punya kemampuan gitu untuk berkontribusi di keluarganya gitu ya, dan tentunya orang tua juga mendukung gitu. Jadi 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat itu salah satu peran pentingnya ada pada guru, dan alhamdulillah di sini Bu Elisa sudah secara nyata membuat gitu ya anak-anak melakukan yang terbaik untuk mereka memenuhi tadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Walaupun di balik itu ada tantangan ya, tapi ternyata mereka work together nih untuk menghalau tantangan tadi. Wah, terima kasih Bu Elisa. Wow, ini kayaknya kita udah 5 jam nih kayak ngomong-ngomong, enggak ya? Oke, baik kalau gitu Bu Elisa, terima kasih atas waktunya. Mungkin besok-besok kita colek lagi, atau mungkin besok biar lebih menjiwai kita yang ke tempat atau ke sekolah Bu Elisa, ya nggak sih gengs? Ya setuju ya semua di sini ya? Iya, karena kalau ngelihat kelasnya Bu Elisa tuh wow, hidup banget dar-der-dor. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di rangkaian episode Siniar Bisa BPMP NTB bersama Menjamin Mutu. Terima kasih banyak Bu Elisa. Yuhu, thank you. Assalamualaikum.